Gaji dan tunjangan wakil rakyat terbilang besar, namun gaji yang besar tidak membuat sebagian anggota DPR puas. Mereka memanfaatkan posisi wakil rakyat di Senayan untuk menjaring keuntungan pribadi. Dewi Yassin Limpo adalah politisi kesekian yang terseret KPK saat masih aktif berkantor di Senayan sebagai anggota DPR. Bukan hanya aktif, kasus yang menyeret Dewi juga dikaitkan dengan perannya selaku anggota Komisi 7 DPR. Komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Berdasarkan data risalah Raker Komisi 7 dengan Kementerian ESDM pada 8 April 2015, Dewi Yassin Limpo mengusulkan adanya proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deyai, Papua. Dalam rapat, Dewi Yassin Limpo menyebut kantor Bupati Deyai yang tidak punya listrik, sampai harus mengetik pekerjaan kantor di rumah warga setempat yang punya diesel. Tentu saja tak ada makan siang gratis. Di Tenggarai, Dewi meminta fee 10% dari anggaran proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun disepakati fee hanya sebesar 7%. Suap 1,7 miliar rupiah sebagai uang muka. Ini ada upaya atau pertemuan yang dilakukan oleh pihak anggota DPR dengan pihak lain yang di situ kemudian ada bicara soal transaksi. Yang bahasanya dengan bahasa yang sederhana bisa kita sampaikan ini ada upaya untuk penggiringan anggaran atau boleh jadi ini ada dugaan belanja anggaran ya, kemudian untuk anggaran proyek di tempat tertentu, kemudian ada kewenangan dia untuk menentukan atau mengusulkan anggaran, kemudian ada uang di sana untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang memberikan uang mendapatkan proyek. Jadi memang ini masih ada hubungannya dengan pengaruh atau posisi dia sebagai anggota DPR. Ketua Komisi 7 DPR, Kardaya Warnika, tidak tahu pembahasan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kardaya mengaku tidak memimpin rapat itu. Pertama mengenai rapat tanggal 8 itu saya sendiri nggak tahu, itu mungkin saya lagi tidak memimpin rapat ya. Itu. Lalu yang kedua, ya kita mencoba melihat di kesimpulan tidak ada yang menyimpulkan apa-apa. Jadi kalau tidak ada kesimpulannya, tidak ada pembahasannya, ya itu dianggap tidak ada. Jadi yang jelas Komisi 7 belum pernah membahas anggarannya, belum pernah membahas apakah ini proyek ini disetujui atau perlu atau tidak, belum pernah. Artinya dia bermain tunggal begitu? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Apakah tunggal atau ganda itu kan itu saya nggak tahu itu. Oke, maksudku Bapak lakukan rapat internal kan terkait diciduknya Ibu Dewi ini begitu? Bapak saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa menduga-duga sesuatu yang saya tidak ketahui. Sejumlah politisi yang terseret kasus suap dan korupsi pada 2 periode sebelumnya kebanyakan berkaitan dengan peran mereka di DPR. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak jadi terpidana dalam kasus suap impor sapi ketika masih aktif sebagai anggota DPR. Begitu pula 3 bekas anggota Partai Demokrat, Nazarudin, Anas Urbaningrum, serta Angelina Sondak. Ketiganya dijerat KPK terkait peran mereka di DPR pada periode 2009-2014. Sejumlah anggota DPR dari PD Perjuangan seperti Dudi Makmun Murad, Agus Condro, dan Pandana Baban juga terjaring KPK dalam skandal cek pelawat saat mereka menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Tidak ada faktor tunggal untuk menjelaskan alasan mengapa para politisi di Senayan terjerat kasus korupsi. Yang terjadi karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Dalam konteks kontestasi ya, pemilihan umum ya atau pemilu kada, ini kan melibatkan uang yang cukup besar, perputaran uang yang sangat banyak. Yang tentu saja siapapun yang akan menjadi kandidat, dia harus siap dengan modal. Kalau nggak siap bagaimana? Tentu kemungkinan dia menang akan sangat kecil sekali. Implikasinya adalah ketika dia menduduki jabatan-jabatan yang dianggap struktural dan kemudian itu sangat penting dan melibatkan atau dekat dengan kekuasaan dan dekat juga dengan sisi uang dalam tanda kutip,
sehingga itu akan menjadi celah-celah dia manfaatkan untuk mengembalikan uangnya. Nah ini kan sebetulnya hal-hal yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Apalagi kalau kemudian juga ada kewajiban-kewajiban yang lebih berat lagi, yang kemudian juga menjadikan sangat menyedihkan kalau sudah memutarbalikkan ungkapan-ungkapan mulia untuk sesuatu kedurhakaan. Misalnya begini, bahwa Anda kader partai harus berjuang untuk partai kamu, nyata, untuk survival, untuk menang. Nah, dan atas nama perjuangan, karena dia merasa berjuang, kalau begitu, andai kata berjuang partai tidak punya dana, dan partai tidak punya dana memang, berjuangnya di mana? Saya punya kekuasaan. Saya kalau begitu bisa mengekstrak kekuasaan, saya bisa menggangsir kekayaan negara untuk apa? Untuk perjuangan partai saya. Nah inilah yang kemudian apa yang disebut banalisasi daripada korupsi. Korupsi sudah menjadi barang biasa lagi. Orang nggak merasa korupsi. Kenapa? Berjuang saya ini. Nah, tapi perjuangan untuk siapa? Untuk partai. Secara materi, gaji yang diterima wakil rakyat terbilang besar. Mereka menerima gaji pokok dan berbagai macam tunjangan. Mulai dari tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, hingga tunjangan listrik dan telepon. Sebulan mereka menerima gaji take home pay mencapai 55 juta rupiah. Tahun ini, wakil rakyat meminta kenaikan gaji dan tunjangan dengan dalih agar meningkatkan kinerja Dewan. Kalau detailnya, setahu yang kami kemarin dapat masukan dari teman-teman ya, itu ada tunjangan komunikasi, ini kan sudah dari media juga, ada tunjangan kehormatan dan beberapa hal yang proporsi posturnya tidak berubah, hanya besarannya saja, itu penyesuaian mekanisme sesuai undang-undang. Harusnya Menteri Keuangan sadar dengan ini, kalau ini adalah tuntutan demokrasi, ya, nggak mungkin DPR ngawasin pemerintah, DPR juga uangnya dikasih oleh pemerintah, ya kan? Ya tentu saya akan batas-batasi, kira-kira begitulah. Seperti mengulang ulah politisi periode lalu, politisi Senayan pada periode sekarang pun terperosok suap dan korupsi. Sampai Oktober 2015 atau setahun sejak mereka disumpah, 3 wakil rakyat sudah terjaring KPK. Dimulai dari penangkapan politisi PDI Perjuangan Andriansyah awal tahun 2015. Andriansyah terkait kasus suap perizinan tambang batubara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Laut 2 periode itu menerima suap $40.000 Singapura dan 500 juta rupiah pada saat Kongres PDI Perjuangan di Bali. Kemudian pada bulan Oktober ini, KPK menjerat Patrice Rio Capella dari Nasdem dan Dewi Yassin Limpo dari Hanura. Kalau para politisi ini yang pada korup ini, sebetulnya atmosfernya itu mereka itu sudah tidak lagi takut neraka dan penjara, ya kan? Orang mengatakan mungkin mereka juga nggak percaya neraka, karena apa? Jangan-jangan nggak ada neraka, rugi kan kalau nggak korupsi. Atau andai kata di penjara pun tetap kalau uangnya banyak, tetap penjara bisa menjadi surga, ya kan? Untuk menjadikan penjara itu hotel, ya seperti itu. Nah, tapi yang kedua yang saya kira lebih tepat adalah bahwa lembaga politik, lembaga yang berkubang dengan kekuasaan. Kekuasaan sangat berkorelasi dengan kenikmatan. Karena orang yang berkuasa bisa menikmati apa saja. Dia bisa melakukan nafsu apa saja bisa dilakukan kalau dia kuasa, ya. Nah, oleh karena itu memang medan politik medannya orang yang memang mau mencari kekuasaan yang sebetulnya memang kalau kekuasaan itu benar digunakan untuk sesuatu yang amanah. Sepak terjang KPK membasmi para koruptor kian menempatkan KPK sebagai idola publik. Karenanya, wacana merevisi Undang-Undang KPK di DPR yang bakal mereduksi kewenangan Komisi Anti Rasuah itu ditentang berbagai pihak.